Halo, selamat malam. Saya Dino Zainun atau dikenal dengan Diza Chan, Dino Zainun Chaniago. Saya ingin men-share tentang penjualan, perniagaan atau perdagangan, bagaimana bentuk dan eh, perkembangannya dari dulu sampai saat ini. Yang saya ketahui, perniagaan atau perdagangan itu ada dua cara yang dilakukan di masyarakat. Dua cara ini dikembangin lagi jadi dua cara di kedua-duanya. Yang pertama penjualan retail, di mana itu langsung antara supplier, distributor, subagen, subdistributor, subagen dan agen dan subagen. Nah, yang kedua berikutnya adalah penjualan retail yang memiliki jaringan, yaitu franchise istilahnya. Jadi yang franchise itulah yang membuat gambaran tentang penjualan yang konvensional yang dengan multi level marketing. Nah, kenapa saya bilang dengan multi level marketing? Itulah yang dinamakan franchise. Jadi kalau dalam konvensionalnya itu franchise dan penjualan retail biasa. Nah, di MLM sendiri atau multi level marketing sendiri itu ada dua juga, ada yang konvensional, ada yang syariah. Nah, syariah inilah yang sampai detik ini belum ada yang membuatnya atau melakukannya, karena mereka belum tahu syariah itu seperti apa. Menurut saya, karena saya pernah diskusi sama salah seorang ahli fikih di Solo waktu saya masih di Solo, yaitu Ustadz Abdul Qadir Al-Jufri. Nah, kebetulan beliau adalah yang menikahkan saya dengan istri saya saat itu. Nah, saya banyak berkomunikasi, bertanya dengan Ustadz Abdul Qadir Al-Jufri. Ami, saya manggilnya Ami, syariah itu seperti apa? Dia cuma ngomong satu din, syariah itu tidak ada penipuan. Jadi semuanya itu harus jujur, jelas dan adil. Nah, oke, saya ini lagi tentang, terus saya kembangkan lagi di kebetulan judul skripsi pertama saya itu tentang MLM, tentang psikologi murni, mata kuliah psikologi murni. Jadi tentang karakteristik orang-orang yang berhasil dalam menjalankan bisnis multi level marketing. Nah, kemudian karena saya sakit, pas mau masuk pengolahan data bab 4 saya sakit. Akhirnya saya disuruh cuti selama 3 tahun. Setelah cuti 3 tahun baru saya disuruh nerusin ngerjain skripsi. Namun dalam perjalanan judul skripsi saya disuruh diganti sama dokter pembimbing, karena itu terlalu berat. Saya disuruh menjalankan, akhirnya saya ngambil mata kuliah manajemen sumber daya manusia, MSDM. Nah, itulah yang menjadi skripsi saya. Nah, berhubung saya sempat melakukan studi lah istilahnya tentang MLM tersebut, seperti apa bedanya, di mana dengan konvensional dan lain sebagainya, saya akan share nih sedikit pengetahuan saya. Mudah-mudahan sih saya tidak salah dalam menilainya. Nah, pertama, penjualan itu ada dua. Yang pertama konvensional, kedua MLM. Nah, yang konvensional ini juga dibagi dua. Yang pertama yang retail, yang kedua yang franchise. Nah, yang di MLM juga sama, yang konvensional dan yang syariah. Nah, yang mau saya langsung bahas adalah yang syariah. Syariah itu seperti apa? Syariah itu, ya tadi saya bilang, syariah itu tidak ada penipuan. Jadi kalau penjelasan antara product knowledge, marketing plan itu dijelaskan tidak selesai sebelum terjadi akad jual beli, nah berarti itu ada sesuatu yang harus kita garis bawahi. Bisa jadi ini jebakan atau yang lain sebagainya. Kita bukannya negative thinking, cuman di sini yang harus kita jelaskan adalah kalau terjadi penjelasan product knowledge dan marketing plan setelah akad jual beli atau setelah menjadi member, setelah transaksi dengan memberikan uang dan mendapatkan formulir atau ada bond. Nah, itu harus hati-hati, takutnya kita diakal-akalin.
Karena nanti mereka akan mengajukan syarat-syarat, persyaratan-persyaratan yang sifatnya memberatkan para member. Ini yang sulit untuk kita garis bawahi. Kenapa? Mereka merasa, oh iya dapat ini, terlalu banyak iming-iming. Jadi terlalu banyak iming-iming, akhirnya mereka ya udah ikutin aja. Nah, dalam perjalanan mereka ditolak, gagal, akhirnya berhenti, uang hilang. Produknya mungkin ada, tapi ya kalau dikonsumsi, kalau nggak dikonsumsi bagaimana? Nah, seperti itu. Nah, jadi konvensional yang syariah, MLM syariah itu yang pertama, dia sistemnya binari. Itu yang harus kita garis bawahi. Kenapa? Karena sistem binari itu hanya sekali dia mengeluarkan uang, mengeluarkan uang dan memberikan hak bisnis. Jadi uang yang dikeluarkan dalam sistem binari dia hanya sekali, yaitu sekian ratus atau sekian juta atau berapa terserah. Nah, jadi hak bisnisnya itu nanti masuk ke logika juga. Kalau satu hak bisnis dapat keuntungan sekian, berapa hak bisnis dapat keuntungan sekian. Jadi di sistem binari pun ada kisi-kisinya, nggak sama dengan sistem matahari. Kalau sistem matahari, setiap bulan kita harus beli produk, setiap bulan kita harus beli produk, dan setiap bulan juga kita harus mencapai target. Nah, sedangkan di sistem binari tidak seperti itu. Nah, jadi bedanya di situ. Nah, sistem matahari atau sama kalau dia per bulan dia harus membeli produk, apa bedanya dengan penjualan konvensional yang bukan MLM? Mereka setiap bulan mereka nyetok produk, mereka beli produk, nyetok produk, jual, beli produk, nyetok produk, jual, sama seperti itu. Apa bedanya dengan sistem matahari? Jadi itulah yang saya katakan mirip seperti itu. Nah, kalau yang syariah berbeda. Nah, setelah sistemnya syariah, kemudian produknya harus multifungsi. Kalau nggak multifungsi repot. Karena kalau misalkan satu produk nih, maaf ya, kalau saya bilang misalkan seperti pulsa, satu produk pulsa yang satu fungsi, buat apa kita join di perusahaan tersebut? Kenapa? Yang udah nanti di markup harganya, jadi mereka memainkan uang. Nah, permainan uang inilah yang namanya money game. Walaupun bentuk perusahaannya bukan perusahaan money game, tapi sistem yang mereka gunakan adalah sistem money game. Oke? Nah, seperti itu. Setelah yang ketiga adalah produknya multifungsi. Yang kedua adalah sistemnya binari. Yang pertama tidak ada penipuan. Yang keempat adalah penjual pembeli uang dan produk harus dilakukan pada waktu dan tempat yang bersamaan. Itu dia, harus dilakukan pada waktu dan tempat bersamaan. Itu yang keempat. Nah, yang kelima itu harga barang yang ada didistribusikan di multi level marketing yang syariah itu, kalaupun nanti dijual di penjualan konvensional ataupun yang bukan MLM, itu harus sama harganya. Nah, ini harus ada kerja dari Menteri Perdagangan dan Industri, harus menjelaskan bahwa boleh kita menjual produk MLM, yang penting harganya harus sama dengan yang ada di perusahaan MLM tersebut. Jadi tidak ada lagi nanti rebutan. Kalau rebutan nggak jadi masalah sebenarnya. Lagi juga orang akan berpikir nanti, kalau kita beli di retail, kita hanya beli sekali putus. Dan kalau kita butuh produknya lagi, kita beli lagi. Jadi keluarin duit terusan. Nah, tapi kalau kita misalkan beli di MLM, dia beli sekali, dapat uang berkali-kali, dapat produk berkali-kali tiap kali. Nah, itulah bedanya, dan ini diwariskan. Itulah penjelasan yang ada di MLM. Nah, kita pilih yang mana? Biarkan kita menjemput bola atau kita menunggu bola. Nah, seperti itu. Jadi biarin aja, mau dijual bebas di pasaran konvensional atau retail, atau orang akan melihat keuntungan dari perusahaan produk yang dibeli di perusahaan MLM. Nah, nanti orang akan menghargai, oh ternyata para sales ini bagus-bagus, penjelasannya jelas. Nah, kalau komplain, tinggal komplain ke upline kalau kita jadi membernya, downline-nya dia. Oke? Nah, seperti itulah dia. Terima kasih, selamat malam.